kecelakaan nuklir paling dahsyat dalam sejarah manusia, Chernobyl, Ukraina, yang kala itu masih bagian dari Uni Soviet di kota Pripyat yang didirikan pada tahun 1970, adalah kota satelit yang dirancang untuk menampung pekerja PLTN dengan 4 reaktor nuklir yang beroperasi pada tahun 1983. Dengan sekitar 50.000 penduduk, menghuni tempat ini menjadikan Chernobyl dan Pripyat simbol keberhasilan teknologi Soviet dalam pencapaian nuklir. 26 April 1986, ketika reaktor nomor 4 meledak, yang memuntahkan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer. Kebakaran yang berlangsung selama 10 hari menyebabkan radiasi di langit Eropa. Radiasi yang dilepaskan 400 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, dengan dampak besar di Belarusia, Ukraina, dan Rusia. Namun naas, para pekerja yang pertama kali merespon kebakaran langsung terkena dosis mematikan radiasi. Salah satu area yang paling terkena dampak adalah hutan di sekitar pembangkit listrik yang kemudian disebut hutan merah. Hutan ini berubah menjadi merah karena tingkat radiasi tinggi yang membunuh sebagian besar vegetasi hutan. Radiasi mengakibatkan mutasi genetik pada banyak hewan di zona radiasi. Beberapa spesies mengalami kelainan seperti cacat fisik dan kesehatan yang buruk. Kini, beberapa spesies mulai berkembang kembali, seperti serigala, burung hantu, dan kuda Przewalski. Namun efek jangka panjang radiasi masih dipelajari. Kontaminasi tanah dan air oleh zat radioaktif seperti iodin 131, cesium 137, dan strontium 90 menyebabkan tanah di sekitar Chernobyl tidak lagi bisa ditinggali dan tidak bisa digunakan untuk pertanian selama berabad-abad. Human error dan kecacatan desain reaktor adalah pemicu utama malapetaka ini terjadi. Bencana dimulai saat uji keselamatan dilakukan pada reaktor nomor 4 untuk mensimulasikan pemadaman listrik dan menguji apakah turbin dapat terus beroperasi dengan tenaga yang tersisa sebelum genset cadangan menyala. Namun, pengujian ini dilakukan dengan prosedur yang salah. Ketidakstabilan reaktor RBMK, jenis reaktor yang digunakan, memiliki kelemahan desain serius. Pada kondisi saat daya rendah, mengakibatkan peningkatan daya yang tiba-tiba. Operator reaktor menonaktifkan beberapa sistem keselamatan otomatis untuk melakukan tes, termasuk sistem pendingin reaktor. Ketika daya reaktor tiba-tiba naik tanpa terkendali, tidak ada sistem darurat yang aktif untuk menahan ledakan. Salah satu korban paling terkenal dari bencana Chernobyl adalah Vasily Ignatenko. Dia adalah petugas pemadam kebakaran yang merespon kebakaran di reaktor nomor 4 setelah ledakan. Dia menjadi orang pertama yang tiba di lokasi ledakan bersama timnya. Ia berusaha memadamkan api tanpa menyadari bahaya radiasi, tanpa pakaian pelindung khusus anti radiasi. Sindrom radiasi akut menyerangnya. Dalam beberapa jam, ia mulai mengalami gejala parah seperti mual, muntah, dan luka bakar. Paparan radiasi yang dialaminya diperkirakan hingga 4000 milisievert, yang lebih dari cukup untuk menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Ia dibawa ke rumah sakit di Moskow, di mana ia menjalani perawatan intens. Sayangnya, kerusakan yang dialaminya sangat parah karena kerusakan internal. Dia meninggal pada 13 Mei 1986, selang beberapa minggu setelah kecelakaan, dalam penderitaannya luar biasa. Dalam kisah lain, di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura di Jepang, pada tanggal 30 September 1999, Hisashi Oji, dosis radiasi yang diterimanya diperkirakan lebih dari 17.000 mSv. Namun, dia dapat bertahan sedikit lebih lama dengan rasa sakit yang luar biasa, hingga dia berkata akan lebih baik mati karena tidak mampu menahannya. Selang 3 bulan, dia meninggal dunia pada 27 Desember 1999. Kisah Vasily Ignatenko diabadikan dalam berbagai dokumentasi, termasuk serial HBO Chernobyl, sebagai contoh dari keberanian dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran. Sebenarnya, berapa ambang batas manusia dapat menerima radiasi nuklir ini? Dan sebenarnya tidak ada batas aman, karena dosis di bawah 50 milisievert dalam jangka waktu lama pun sangat berbahaya. Penelitian yang dilakukan, dosis 100-500 milisievert paparan dalam rentang ini dapat menyebabkan gejala sindrom radiasi akut seperti mual, muntah, dan kelelahan. Risiko kanker jangka panjang juga meningkat. Paparan di atas 1000 milisievert umumnya dianggap sebagai dosis mematikan dalam waktu singkat. Kini, kota Chernobyl tetap tidak berpenghuni dan dalam keadaan terbengkalai. Hanya ada beberapa petugas dan staf yang tinggal di kota ini untuk keperluan pemeliharaan dan pengawasan.
Infrastruktur dan bangunan di kota ini tetap dalam kondisi buruk dengan banyak bangunan yang mengalami kerusakan lebih lanjut akibat waktu dan cuaca. Area di sekitar 30 km dari reaktor terus diawasi dengan ketat. Akses ke zona ini masih sangat terbatas dan diatur dengan izin khusus diperlukan untuk memasuki area tersebut. Meskipun begitu, kota ini menjadi tujuan wisata terbatas dengan wisatawan diizinkan untuk mengunjungi area tersebut dengan panduan resmi dan mengikuti protokol keselamatan. Adapun struktur penutup besar yang dipasang pada 2016 masih berfungsi dengan baik untuk menahan kontaminasi radioaktif dari sisa-sisa reaktor yang rusak. Struktur ini dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade ke depan dan memungkinkan pengelolaan dan pembersihan sisa-sisa material radioaktif di bawahnya. Penelitian tentang dampak radiasi dan lingkungan di sekitar Chernobyl terus berlanjut. Ilmuwan dari berbagai negara terus mempelajari efek radiasi jangka panjang serta dampak terhadap ekosistem lokal dan kesehatan manusia. Bagaimana menurut kalian?